Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih bisa mengikuti pembelajaran online dengan lancar. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi statistika tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, modus, dan median, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Di materi sebelumnya juga saya berikan contoh soal dan pembahasannya. Nah, di video ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya cara mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, soal nomor 1 ya, diketahui data sebagai berikut. 8, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 7, 7, dan 5. Ada data-data tunggal ya, ini datanya berupa data tunggal. Tentukan nilai mean, modus, dan median dari data tersebut. Pertama kita mencari mean. Rumusnya ini. X bar ya, itu adalah simbol dari mean. X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai Xn ya, per N. Nah, X1, X2 ini adalah datum ke-1, datum kedua, atau data 1, data 2 gitu ya. Dibagi N. N adalah banyaknya data ya yang diketahui. Nah, jadi X1-nya berapa? Kita bisa tulis di sini, yaitu kita lihat di soalnya tadi, yaitu 8 ya, ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datumnya ya, berarti dibagi 10 ya. Maka setelah kita jumlahkan ini, hasilnya 72 dibagi 10, hasilnya 7,2. Maka ini adalah rata-rata atau nilai mean dari data tunggal yang disebutkan di soal. Sekarang mencari modus. Modus adalah nilai atau data yang sering muncul, yang paling banyak munculnya. Nah, kita lihat di sini. Yang paling sering muncul ya, yang lebih dari satu, kalau lebih dari paling banyak muncul ya, adalah 7 ya. Di sini muncul sebanyak 3 kali. 3 kali. Jadi modusnya adalah 7. Sekarang median. Syarat mencari median adalah data harus kita urutkan dari terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Jadi data yang di soal tadi kita urutkan dulu ya. Di sini 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, ini X1, X2 sampai X10 karena banyaknya data ada 10 kan. Nah, 10 di sini adalah genap. Jadi kita menerapkan mencari mediannya menggunakan rumus jika data itu genap. Nah, rumus jika median datanya genap adalah ini, ME sama dengan setengah kali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 ya. Maksudnya setengah kali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, kita lanjut aja. N-nya tadi berapa? 10 kan? Kita masukkan. Nah, berarti ini X 10 per 2. Berarti di sini X 5. 10 per 2 5 tambah 1 X 6. Jadi maksudnya setengah dikalikan, nah data kelima kita lihat di urutannya 2, 3, 4, 5. Berarti itu 7 ditambah data ke-6 nya berapa? Oh, 7 lagi, kita tulis. Berarti setengah kali 14 sama dengan 7. Berarti mediannya juga 7. Nah, ini untuk datanya berupa genap. Jika itu datanya berupa ganjil, maka gunakan rumus yang datanya ganjil. Oke, selanjutnya data berkelompok. Untuk nomor 2 ini, soal nomor 2 adalah data berkelompok. Data berkelompok berarti ada rentang ini, interval-intervalnya ini ya.
Jadi untuk mencari mean, modus, dan median dari data berkelompok, kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Oke. Untuk mencari mean, ya, kita tahu bahwa untuk setiap interval seperti ini, maka kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, ya. Karena rumus mencari mean untuk data berkelompok itu sigma dari FI kali XT, yaitu nilai tengah, ya, per N, jumlah data keseluruhannya. Nah, jadi setelah kita tulis ulang tabelnya, ya, yang kolom 1 nilai, yang kolom 2 frekuensi, kita tambahkan lagi di kolom ketiganya itu nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari batas bawah, ya kan? Dari semua ini batas bawah, sedangkan yang ini semua adalah batas atas, ya. Jadi ini 35,5 ini diperoleh dari mana? Diperolehnya dari sini. 31 ditambah 40 dibagi 2. Jadi untuk nilai tengah selalu, ya, nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 2 di sini selalu patokan, ya, selalu dibagi 2 karena nilai tengah, berarti di tengah-tengahnya. 31 ditambah 40 berarti 71. Kita bagi dengan 2 berarti diperoleh 35,5. Nah, selanjutnya 41 ditambah 50 berarti 91. Kita bagi 2, 45,5 dan seterusnya, ya. Oke. Setelah kita dapat nilai tengah, berarti kita kalikan nilai tengah ini dengan frekuensinya, ya, frekuensi masing-masing. Jadi ini 35,5 kali 2 dapat 71. 45,5 kali 3 dapat 136,5 dan seterusnya, ya. Jadi masing-masing ini dikalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Kalau sudah, berarti ini kita tambahkan, ya, kita tambahkan, ketemunya 1975. Jadi kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari meannya. 1975 dibagi N, banyaknya frekuensi tadi, yaitu 30, sama dengan 65,83. Ini adalah mean untuk data kelompok soal nomor 2. Selanjutnya modus, ya. Modus adalah yang intervalnya paling interval itu muncul atau memiliki frekuensinya paling banyak atau tertinggi. Jadi sini modus terletak di interval dengan frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya di mana? Kita bisa pakai tabel ini lagi, ya. Frekuensi tertingginya nih 10. Di antara yang lain 10 adalah yang paling tinggi. Berarti modus terletak di sini, ya. Modus terletak di interval 61 sampai 70 nih. Nah, dari sini kita akan mencari tepi bawah, ya. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah, ya. Jadi tepi bawah kelas modus, ya. Kelas modus tadi di mana? Di sini kan? Nah, karena ini batas bawah, berarti batas bawahnya 61 dikurang 0,5. Ingat, 0,5 ini adalah patokan, sudah rumusnya. Berarti 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Selanjutnya D1. D1 ini selisih antara frekuensi ini, ya, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, kelas sebelumnya. Berarti ini D1, sedangkan yang ini D2-nya, ya. Jadi D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi D1-nya adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6, dan D2-nya 10 dikurang 6 sama dengan 4. P ini adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa kita peroleh dari ini, selisih antar batas bawah, ya, atau batas atas,
atau panjang dari 31 sampai 40. Jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti berapa ini? 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Kalau kita menggunakan batas bawah, bisa juga 41 dikurang 31. Itu bisa juga 50 dikurang 40. Pasti nih nilainya 10 untuk panjang kelasnya. Kalau sudah kita dapat semuanya ini, nilai-nilainya kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumus modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. TB-nya tadi berapa kita dapatkan? 60,5 ditambah D1-nya 6 per 6 ditambah 4 dikalikan 10. Oke, 60,5 ditambah 6 per 10 kali 10. Ini bisa saya coret. Berarti 60,5 ditambah 6 hasilnya 66,5. Ini adalah nilai modus ya dari soal yang nomor 2. Nanti bisa diulang-ulang lagi videonya agar lebih paham, dan dibuka juga materinya yang sudah saya berikan berupa file PDF sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita mencari median. Untuk mencari median ya, kita pertama kali harus menentukan letak mediannya di mana. Jadi letak median, karena median itu tengah-tengah, berarti kita bisa menggunakan ini, setengah kali N. Jadi setengah kali N. Banyaknya data berapa? 30. Berarti ada ketemunya 15. Jadi nanti median terletak pada datum data ke-15 dan terletak di interval keberapa sih? Datum ke-15 ini kita bisa pakai frekuensi kumulatif ya, kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi gimana kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu? Di sini. Kita tulis kembali. Berarti 2. Kita tambahkan dengan 3. Berarti 5. Kita tambahkan dengan 4, 9. Kita tambahkan dengan 10 berarti 19. Kita tambahkan dengan 6 berarti 25. Kita tambahkan dengan 4 berarti 29. Kita tambahkan dengan 1 berarti 30. Nah, ini selalu sama. Nah, ini frekuensi kurang dari ya. Bisa kita gunakan seperti ini. Jadi ini selalu sama. Jadi kita melihat tadi, karena kita mau melihat datum ke-15 itu di mana sih letaknya. Tuh, di sini baru data 1 ke 2. 3 sampai 5 di sini. Selanjutnya 6 sampai 9 di sini. Oh, masih sampai 9. Nah, data ke-15 di mana? Oh, data 15 berarti letaknya di sini ya. Berarti ini letak mediannya. Letak median di situ. Berarti intervalnya 61 sampai 70. Jadi terletak di sini ya mediannya. Oke, selanjutnya sama seperti mencari modus, berarti kita cari TB, tepi bawah. Nah, kita lihat lagi median tadi di interval ke mana? Interval di mananya? Intervalnya ini ya. 61 sampai 70, berarti tepi bawahnya 61 dikurang 0,5. Berarti hasilnya 60,5. Nah, FM frekuensi mediannya. Frekuensi kelas mediannya yaitu 10. Selanjutnya sigma frekuensi sebelum kelas median. Ya, sebelum kelas median. Jadi ini tombok semua. Kalau kita melihat dari frekuensi ini, bisa kita lihat ini. Ini kita jumlahkan semuanya. Kalau kita melihat frekuensi kumulatif, berarti bisa langsung kita ambil ini. Ya, jadi ini. 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 9. Nah, panjang kelas sama. Karena kita tadi sudah mencari lewat modus ya, modus sudah kita cari, berarti sama juga panjangnya yaitu 10 ya. Bisa kita cari dari sini selisih batas bawah, antar batas bawahnya atau batas atasnya, atau panjang 31 sampai 40 ini tuh berapa. Berarti ketemunya 10. Kalau sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. TB-nya 60,5 ditambah, nah setengah kali N tadi kita sudah cari kan. Nah, berarti
berapa? 15 ya dikurang sigma FSM 9 per FM-nya berapa? 10 kali panjang kelasnya 10. Ini bisa kita coret. Oke, 60,5 ditambah 15 dikurang 9 berarti 6 ya, 6. Nah, 60,5 ditambah 6 hasilnya 66,5. Nah, ya hasilnya ini ya 66,5. kebetulan nilainya sama dengan nilai modus yang sudah kita cari tadi, tapi tidak selamanya nilai mean ataupun modus median itu sama. Jadi tergantung soal yang diberikan ya, tergantung soal atau nilai-nilai yang terdapat pada soal yang diberikan. Oke, dari sini semoga bisa dipahami ya. Kalian bisa putar berulang-ulang videonya untuk penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, untuk soal yang ada di bawah ya di Google Form yang saya berikan nantinya, semoga bisa dikerjakan dengan melihat ya video ini ataupun materi berupa file PDF yang sudah saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.